selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel Ferry Motovlog Zero. Ya guys, gue lagi di Burger King BSD ya, Bumi Serpong Damai. Sekarang gue akan mentest ride satu buah motor yang belum pernah gue coba sebelumnya. Apa itu? Tara, ini dia Kawasaki Ninja RR. RR. Ya, singkat dan padat dan jelas, gue akan jelaskan motor ini secara simpel aja. Jadi thank you banget buat Bro Kevin udah minjemin Ninja RR nya untuk gue coba. Motor ini tahun 2015 ya, menurut ownernya 2015. Secara dari tampilan ini kayaknya masih standar banget sih. Yang jelas diganti knalpot ya kan, knalpot. Terus velg masih standar, bannya dia sudah menggunakan Pirelli Diablo Rosso ya, ukuran Pirelli Diablo Rosso Sport, ukurannya 130/70 ring 17. Untuk chain covernya nggak dipasang dan swing arm masih standar. Terus body semua fairing masih standar. Nah, yang satu lagi diganti adalah spion CR7 ya. Spion diganti. Tadi sempat ngobrol singkat sama ownernya, motor ini apa aja sih yang diganti gitu kan. Ternyata hanya beberapa komponen yang diganti. Beberapa komponen itu adalah yang udah gue sebutkan tadi. Oke, kita langsung aja kita coba engkol ya, kita selah. Untuk gasnya sendiri dia pakai Tiki-Tako. Jadi ini udah diganti juga, ternyata ada 3 item ya. Ban, knalpot, spion. Untuk ini gas ini gue nggak tahu dari original atau aftermarket, tapi kayak aftermarket sih. Agak susah ya. Oke, sekarang udah nyala. Kaca 2 tak ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada indikator suhu. Nah, ini kalau untuk bensin kita pencet tahan, nanti dia akan berubah tuh. Tuh, gerakan jarumnya. Jadi untuk LED bensin dia harus kita tahan fill ini, tombol fill. Ini untuk high sama low ya, lampu depan belakang. Ini untuk lampu dim, pas light ya. Terus ini lampu sen, tinggal pencet ke kiri aja. Matiin pencet tengah. Ini klakson. Ini untuk killer switch. Lalu ini ya lebih detailnya, suhu high sama cold itu gabung sama indikator bensin. Jadi kenapa harus dipencet tombol fill ini, karena tombol suhu gabung sama bukan tombol, indikator suhu gabung sama bensin. Oke, standar sudah. Oke, nah, kita siap keluar. Menurut ownernya, motor 2 tak ini harus perlahan karena dia nggak bisa instant torque seperti motor 4 tak. Wow, cukup enak ya ternyata ya. Gua nggak tahu sih ternyata jambakannya bisa secepat ini. Memang agak kurang terbiasa ya kalau kita biasa pakai motor 2 tak. Kita biasa pakai motor 4 tak, tapi disuruh pakai motor 2 tak seperti ini. Ada feel yang berbeda ketika kita mau oper gigi, terutama ya. Ketika kita mau oper gigi, injak dan lepas koplingnya itu nggak bisa langsung asal-asalan pencet gitu. Jadi mesti kasih jeda sedikit. Nah, perlahan gini, koplingnya perlahan kan, pelan-pelan, supaya aliran udara dari sistem pembakarannya bisa masuk. Jadi motor 2 tak ini, yang gue tahu ya secara singkat, teman gue si ownernya ini bilang bahwa setiap oper gigi nggak bisa langsung cepet gitu.
karena biasanya berpotensi mati mesin takutnya gitu guys. Tapi untuk ini enak sekali, untuk mobil enak. Kita putar balik dulu guys. Nanti kita akan lihat secara lebih detail. Ini untuk rem dan shock breaker ya. Ketika gua melakukan pengereman nih empuk banget, enak banget. Wah gila, jambakannya parah, gila. Dua tak emang luar biasa sih. Meraih 60 km/jam dengan sangat mudah, easy sekali. Cuman yang bikin gua nggak terbiasa adalah motor 2 tak itu dia, kenapa ya, step ngegas itu ada sedikit waktu untuk jeda. Jadi ibarat ketika lu ngegas dan dia akan menuju ke RPM tinggi, baru dia akan akan langsung kayak istilahnya ada jambakan atau ada tamparannya gitu loh. Ada perbedaan ketika gua ngetes motor ini menggunakan bukan motor ini, Ninja R ya, Ninja R yang bukan fairing, yang biasa. Ada sedikit perbedaan dimana motor Ninja R yang tanpa fairing itu dia entah gimana ya, beda kali ya, karena beda tahun dan beda motor juga. Dia agak ada sedikit jedanya lebih banyak dibanding motor ini. Ketika menyentuh RPM 7000 ke atas itu langsung lonjakannya, instan torque-nya, wow, tak perlu diragukan lagi saudara-saudara. Tarikannya sangat dahsyat. Kita pelan-pelan aja. Ini spionnya terlalu raket ya, terlalu rapat. Oke, dari segi performance sudah. Lalu dari segi performa ya kan, sudah kita jelaskan tadi ya, sudah dijelaskan. Motor ini kalau soal hari udah nggak usah ditanya lagi. Gua pun sampai nggak berani untuk lebih dari gigi 3 karena cukup ini ya, berbahaya ya, cukup resiko guys. Jadi ya ini jalanan umum, kita nggak boleh sampai lepas kendali. Lalu poin kedua yang akan gua paparkan secara singkat adalah motor ini ya, posisi duduk tinggi gua 175 tadi sudah gua katakan, cukup enak, tidak tinggi joknya. Lalu juga untuk berkendara harian, posisi punggung seperti ini ya, ini tidak pegel ya, menurut gua pribadi tidak pegel. Jadi buat teman-teman yang mau pakai motor ini secara harian sih normally fine aja ya, nggak ada masalah berarti ketika menggunakan Ninja R ini. RR, karena Ninja R itu tanpa fairing, kalau Ninja RR menggunakan fairing. Lalu untuk posisi riding sudah, akselerasi performa sudah. Untuk handling, menurut gua tadi kan ketika tikungan gua sempat berhenti, itu kan agak berat ya stangnya ya. Namun ketika kita jalankan motor ini, handlingnya masih cukup berat guys. Jadi tidak seenteng yang dikira, masih cukup berat. Dan buat teman-teman yang mau pakai motor ini, gua pikir akan terasa cukup pegel ketika perjalanannya cukup jauh ya. Perjalanan cukup jauh itu akan cukup pegel karena stangnya lumayan berat loh. Ini lumayan berat, serius. Handling sudah. Lalu dari segi harga, untuk harga sendiri berdasarkan yang gue pantau di OLX, harganya segini nih. Ini dia guys ya, bisa teman-teman lihat. Harga tidak bisa jadi patokan kalau harga second. Kenapa? Karena kan motor bekas, jadi tidak bisa 1-2 motor di iklan itu dijadikan patokan untuk acuan harga bekas ya. Mungkin gua akan berhenti di situ sebelah kiri untuk melihat motor ini lebih dekat lagi ya. Kita bisa lihat bareng-bareng gimana si Ninja RR ini tampilannya ya. Kita standar samping dulu, kunci kontak kita matikan, aman. Oke.
Ini dia Kawasaki Ninja RR. Untuk performa langsung dijelaskan karena langsung dites ya. Ini seperti ini ya walk around-nya. Secara tampilan ya seperti ini motor ini ya, 1 silinder, 2 stroke, 2 tak, 150 cc. Dia sudah menggunakan teknologi Super Kips. Oh iya, satu lagi gue baru ingat, ini lampu sen gue nggak tahu juga ya, ini original atau udah ganti. Mungkin apa memang kayak gini, gue juga nggak tahu karena ownernya sendiri nggak bilang sih ya, nggak bilang. Untuk lampunya sendiri dia menggunakan H4 ya, sepertinya H4 dari bentuk bolamnya tuh. Tapi gue juga nggak tahu sih, soalnya mirip sama Bison. Untuk spion sudah pindah tempat ke sini. Tadinya di sini kan originalnya ini masih ada baut L-nya. Lalu juga untuk shock breaker dia masih menggunakan teleskopik original ya, standar. Floating disknya gua nggak tahu nih ukuran berapa nih, tapi dia apa cukup gede ya. Gapnya ring 17, velgnya cuman segini doang nih gapnya. Kalau dari ujung velg segini, kalau di pinggiran ban di heelnya segini jaraknya. Kayaknya ini floating disknya 290 mm kemungkinan. Cuman gue belum ngukur sama sekali sih, jadi hanya sekedar perkiraan aja. Untuk starter dia masih menggunakan Kickstarter ya, masih menggunakan Kickstarter seperti ini, standar 2 tak ya. Karena 2 tak gue belum tahu sih ada 2 tak bisa starter elektrik. Kayaknya nggak ada sih, kemungkinan nggak ada. Nggak tahu deh kalau NSR atau RGR ada atau enggak, gue juga tidak tahu. Lalu untuk stop lamp kemungkinan sudah ganti, tapi nggak tahu ya. Ini bentuknya masih ori sih, cuman kayaknya udah ganti sih. Kayak ada warna-warna smoke gitu kan. Wow, ZX25R. Lalu juga knalpot dia menggunakan PDK dari Thailandnya seperti ini, knalpot Thailand. Gua nggak tahu ini info system atau slip on aja, tapi dari leherannya sih kayaknya udah ganti juga tuh yang tabungnya bulat itu. Untuk footstep sendiri, footrestnya dia masih standar. Underbone masih original, body masih original. Kapasitas tangki sekitar 15 liter ya, menggunakan tutup seperti ini, hampir mirip-mirip seperti motor-motor pada umumnya. Untuk turn signal, holder, button-button semua masih original, pass light, terus fuel, tombol yang tadi udah gue jelaskan di awal video, semua masih original. Ini kayaknya makin siang makin ramai ya guys. Kita balik aja ke Burger King. Lalu speedometer semua masih standar ya, tidak ada perubahan. Oh ya, satu lagi yang enak dari Ninja RR ini adalah ketika kita mau stud ya, mau ngengkol, dia ini jaraknya tidak mentok dengan footrest kaki. Jadi kalau Yamaha Bison itu ketika kita mau engkol, kita mau selah ya, selah atau di engkol Kickstarter, itu dia akan mentok di sini. Sedangkan ini enggak, sangat longgar, jadi aman, enak gitu, tidak perlu melipat si footrest seperti ini ya, footstep tidak perlu dilipat, dia aman-aman saja. Oke, standar sudah. Untuk operan gigi dia masih model congkel ya, tidak ada pedal belakang. Jadi ini masih original, sama seperti motor-motor fairing pada umumnya, dia congkel. Ini agak ramai ya guys, jadi kayaknya mesti tunggu dulu. Oke, makin siang kayak makin panas ini ya. Untuk suspensi depan, dia setiap kali kita melakukan pengereman dia tuh kan empuk sekali. Jadi kalau gue pikir tidak ada masalah berarti ketika kita melakukan pengereman keras, dia reboundnya masih cukup enak. Lalu untuk suspensi belakang dia masih original, masih standar. Tapi ketika berhadapan dengan lubang bumpy gitu, jalanan bumpy gitu, ya reboundnya masih aman, tidak ada istilahnya punggung sakit atau ya semacam perasaan tidak enak lah ketika kita menabrak lubang yang menghantam lubang yang cukup besar. Itu tidak ada perasaan seperti itu. Ini kalau gue bilang suspensinya original dan enak ya, enak banget ini. Oke,
Ini jalanannya beberapa titik cukup bumpy ya, tapi masih enak sih. Masih untuk kenyamanan boleh lah, enak lah. Sekarang kita tinggal kembali ke Burger King. Ini gua nggak tahu udah jam berapa sih, kemungkinan udah jam berapa ya, 11 kali, 11 kayaknya. Jadi hari ini hari Minggu, sekalian gue suruh maghrib. Sekarang lampu merah. Scientia Park. Alright. Oh, mati. Oke. Jadi seperti itu yang dikatakan teman gue, benar ternyata kalau kita melepas koplingnya terlalu cepat seperti ini, nih, kayak gini, dia langsung mati. Alright. Cukup ramai ya, kayak mobilnya penuh semua ini. Wih, ada Mitsubishi Eclipse Cross. Nice. Masih seduk seperti ini guys, tuh kan. Sebenarnya kelihatannya tankinya besar, cukup jauh, tapi entah kenapa, I don't know, gue merasakan motor ini tidak merasakan pegel ya. Nggak sakit punggung gitu loh ketika mengoperasikan motor ini, jadi nggak, gimana ya, orang suka mikir ini kok tankinya gede, kayaknya bungkuk terus pegel gitu nggak ya. Ternyata enggak guys. Gua yang tuh ketika menikung, yang gua rasakan adalah motor ini enak, tidak ada sakit punggung sama sekali, tidak ada istilahnya pegel-pegel encok gitu ya. Ini aman sih, enak banget sih. Seharian buat gua sih enak ini. Luar biasa. Nice. Wow, nice. Jalanannya cukup bumpy ya guys. Jadi sudah tidak mendukung untuk istilahnya kita tes speed lagi. Udah cukup, tadi udah lumayan. Wah, ada yang Yamaha R6 lebar 2,5. Untuk satu tangan, pengoperasian satu tangan seperti itu, dia masih cukup ringan ya. Ibarat ketika kita mengoperasikan motor ini dalam kondisi satu tangan seperti ini, dia masih cukup stabil dan ringan stangnya tuh, masih cukup ringan. Enak kan, luar biasa. Kayaknya sepertinya gue udah muternya kejauhan nih guys. Ya, sepertinya udah kejauhan. Alright, itu dia. Kita tinggal balik. Ada Domino Pizza dan Burger King. Sudah selesai, saatnya kita mengembalikan motor ini. Kita pencet tombol tiket, ambil tiketnya, dan selesai. Alright, kita sampai. Oke, cukup puas pakai motor ini dan luar biasa. Satu kata dari gua, dahsyat ya, dahsyat banget. Oke, kita sudah selesai. Kita sudah samping, kunci kontak kita matikan. Nah, seperti ini guys ya, sudah kita tunjukkan walkaround-nya. Oke, mungkin ini aja guys vlog singkat. Ya, nggak singkat juga sih, cukup lama ya kayaknya ya. Jadi gua review tentang Ninja RR, dahsyat banget. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Thank you for watching. Kalau teman-teman ada yang punya motornya atau mungkin punya cerita-cerita tertentu tentang motor ini ya, Ninja RR, boleh komen di bawah. Bye bye semua, selamat beraktivitas, sampai jumpa.